Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahri Utta. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara dengan mudah dan praktis untuk membuat SKP atau sasaran kerja pegawai khususnya perawat dengan menggunakan suatu format Excel. Tetapi kelebihan dari format tersebut itu juga dapat digunakan bagi profesi lain seperti dokter, bidan, apoteker, tenaga laboran, dan seterusnya. Dan bahkan format tersebut juga dapat digunakan oleh profesi lain di luar dari kesehatan. Nah, yang paling penting lagi, format tersebut nantinya akan disinkronkan antara SKP dengan penentuan angka kredit. Nah, bagaimana caranya? Simak terus sampai habis ya, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam membuat SKP ini. Kemudian di video selanjutnya nanti akan saya bahas secara mendetail bagaimana cara membuat angka kredit khususnya untuk perawat yang secara otomatis akan disinkronkan dari sasaran kerja pegawai atau SKP yang telah dibuat sebelumnya. Jangan kemana-mana, stay tune di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperlihatkan format sederhana dalam bentuk file Excel untuk membuat SKP atau sasaran kerja pegawai dan angka kredit atau penentuan angka kredit PAK khusus untuk para perawat PNS atau ASN. Tetapi file tersebut juga bisa digunakan oleh ASN lainnya, baik itu dokter, bidan, apoteker, laboran, dan lain-lain, ataupun di luar dari profesi kesehatan. Nah, bagaimana caranya? Simak video ini sampai habis ya, jangan di skip agar teman-teman sekalian tidak gagal paham dalam pembuatan SKP dan angka kredit. Nah, ini file yang sudah saya siapkan. Di dalam file tersebut ada beberapa sheet yang tersedia. Di sini kita lihat ada di bagian kiri ini ada 26, di sebelah kanan ini ada juga 26, berarti sekitar 52 sheet. Itu banyak sekali ya teman-teman, tapi makanya saya katakan sebelumnya bahwa teman-teman jangan skip supaya tidak gagal paham dalam pembuatan SKP dan angka kredit. Nah, di sini ada sheet yang pertama yaitu biodata. Teman-teman nanti tinggal mengetik di sini nomor urut sesuai dengan yang ada di database. Ini ada database-nya ya. Di sini kita lihat ada database, ya kita klik yang ini, database. Nah, ini ada format database. Nanti teman-teman jika ingin menggunakannya di profesi lain bisa dirubah ya. Diganti saja ini NIP-nya, nama PNS-nya, kemudian pangkat, golongan, jabatan, status, unit kerja sesuai yang SK terakhir ya. Kemudian ada karpet, kemudian ini tanggal lahir ya, tanggal lahir, seks atau jenis kelamin, pendidikan, TNT jabatan. Kemudian yang kolom 15 itu nama pejabat penilai. Nah, di sini nama pejabat penilai, ini pejabat penilai, pangkat, jabatan, organisasi. Lalu kemudian selanjutnya ada nama atasan pejabat penilai. Di sini nanti akan kelihatan di SKP ya, di penilaian dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat di sini NIP, pangkat, jabatan, terus yang terakhir adalah organisasi. Seperti itu teman-teman. Kita kembali, kita klik yang ini ya. Nah, di biodata teman-teman di sini tinggal memasukkan misalnya nomor urut 1 ya. Kita enter. Nah, akan otomatis di sini muncul nama Nurjana seperti yang ada di database yang pertama. Di sini ada Nurjana ya, seperti itu ya. Kemudian ini ada NIP-nya, pangkat dan golongan. Lalu kemudian untuk membuat SKP, teman-teman tentukan di sini ada kolom di sini saya siapkan, tinggal memasukkan tahun berapa SKP-nya. Misalnya sekarang tahun 2021, lalu di enter ya. Nah, ini tahun, di sini bisa nanti tahun depan Anda ketik lagi 2022, 2023 dan seterusnya. Ini akan secara otomatis ya SKP-nya. Misalnya ini nomor 1, Anda teman-teman tinggal klik yang ini ya, tombol yang up-nya ya.
Nah, akan secara otomatis berubah ya, seperti itu. Nah, di sini ada kolom foto. Nanti teman-teman bisa jika ada fotonya, dia di sini akan secara otomatis akan muncul foto seperti itu, teman-teman. Nah, kebetulan saya di nomor 132 ya. Teman-teman bisa lihat di sini nomor 132 itu nomor saya ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini saya contohkan, kita kembali ke SKP-nya langsung ya, teman-teman. Tapi sebelumnya ini sudah dibahas tadi data perawat, lalu kemudian ada uraian kegiatan perawat. Nah, untuk mengisi kolom kegiatan yang ada di SKP, teman-teman masuk dulu di sini ya. Kebetulan untuk perawat itu kegiatannya itu diambil dari Permenpan yang terakhir ya, Permenpan 35 tahun 2019 tentang perawat. Kemudian untuk bidan, kalau saya tidak salah itu Permenpan 36 tahun 2019. Begitu juga dengan dokter laboran ataupun ASN lainnya. Teman-teman tinggal lihat di Permenpan mana yang mengatur, lalu copy masukkan ke sini. Ya, kalau perawat itu ada namanya perawat pelaksana, lalu kemudian di sini ada perawat terampil, ya, kemudian perawat mahir yang ini, lalu kemudian perawat penyelia yang ini. Nah, selanjutnya untuk ahli ada namanya perawat ahli pertama, perawat ahli muda, kemudian perawat ahli madya, dan seterusnya. Terakhir perawat ahli utama. Kalau dokter biasanya langsung ke dokter pertama, dokter muda, madya, dan utama, seperti itu. Nah, lalu untuk di sini ada sheet kredit kumulatif, teman-teman, khusus untuk perawat ya, yang saya katakan tadi bahwa Permenpan 35 tahun 2019 tentang jabatan profesional perawat. Di sini ada untuk terampil ya, untuk naik ke golongan 2C butuh 20 kredit, 2D 20 kredit, 3A, 3B 50 kredit, 3C dan 3D dibutuhkan 100 kredit. Ini untuk jabatan perawat kategori keterampilan. Lalu kemudian untuk kategori keahlian ya, untuk nurse dan S2, untuk naik ke golongan 3A, 3C, untuk naik ke 3B 50, untuk 3C ke 3D kita butuh masing-masing 100. Lalu kemudian ke 4A, 4B 150, 4C juga 150, dan untuk 4D dan 4D itu butuh masing-masing 200. Selanjutnya kita langsung masuk ke SKP. Nah, SKP-nya kita klik yang ini sudah otomatis ya. Tadi kan nomor 132 atas nama Mukhtar, yang ini NIP-nya yang ini, pangkat dan golongan, jabatannya perawat ahli pertama, kemudian unit kerjanya puskesmas nanti. Nah, ini atasan langsungnya ya. Nah, secara otomatis teman-teman sudah ada jenis kegiatannya khusus untuk perawat ahli pertama. Nah, kalau misalnya di sini perawat ahli muda, di sini juga secara otomatis akan berubah sesuai dengan uraian kegiatan perawat yang ada di sini. Nah, di sini seperti kita ketahui bahwa berdasarkan Permenpan itu banyak sekali kegiatannya ya, khusus untuk perawat ahli pertama. Seperti ini kita lihat untuk asuhan keperawatannya ada kurang lebih 46 kegiatan, kemudian untuk pengelolaan keperawatan ada 5, pengembangan profesi dan seterusnya, penunjang itu ada beberapa ya, ada 11 ya. Nah, ini kita kembali ke sini ya. Di sini ada di menu ada SKP, sheetnya SKP, dan ada SKP real. Maksudnya khusus yang ada kegiatan yang di SKP yang ini kan tidak semua dilaksanakan, bisa saja ada beberapa kegiatan di sini yang tidak dilaksanakan. Makanya teman-teman masuk di sheet SKP real, teman-teman tinggal mengetik di sini nomor-nomor berapa saja yang ada di sini, yang di SKP yang di sini, yang Anda laksanakan. Contoh misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ke 9, 10-nya tidak dilaksanakan di tempatnya, makanya tidak diketik. Nah, saya sudah menyiapkan di sini contoh nomor-nomor yang saya laksanakan. Misalnya ini nomor 1, 2, 3, 6, 7, 9, 15, 16 dan seterusnya ya, sampai
46 ya, kita copy saja lalu kembali ke, kita masuk ke SKP real. Nah, yang kita copy kita paste di sini ya, kita paste di sini ya. Nah, secara otomatis dia akan muncul di sini. Ini nomornya tidak berurutan ya, karena ada 9, 15, 16, 20, 21 dan seterusnya sampai di sini 30, loncat ke 37. Nah, kalau yang kolom di sini itu secara berurut ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini ini 46 sampai 30 ya. Seperti itu. Nah, teman-teman yang kosong ini karena tidak dilaksanakan, teman-teman blok aja seperti ini lalu di delete ya, delete, klik kanan lalu di delete. Teman-teman delete aja ya. Tapi karena ini format masternya aslinya, teman-teman nanti jika mengambil format ini teman-teman copy dulu ya, simpan itu format aslinya, kopiannya yang di delete seperti ini. Oke, begitu juga dengan untuk pengelolaan keperawatan, saya sudah siapkan juga di sini. Nah, yang ini nomor-nomornya ya, yang saya siapkan, kita Ctrl C, copy, lalu simpan ke kolom yang ada di sini untuk pengelolaan keperawatan. Kita simpan di sini, lalu kemudian di paste, ya, secara otomatis akan muncul. Nah, baris yang kosong ini teman-teman tinggal delete, klik kanan, Ctrl kanan, ya, klik kanan maksud saya, lalu di delete, klik yang ini ya. Selanjutnya untuk profesi, pengembangan profesi dan penunjang keperawatan, kita masuk saja ke sini lagi. Saya sudah siapkan nomor-nomornya yang saya laksanakan, kita copy lalu kemudian kembali ke sini, kita pastekan di sini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu yang untuk penunjang pelayanan keperawatan, saya tinggal mengcopy dari sini. Saya menentukan ada 2 kegiatan ya yang saya laksanakan di penunjang. Jadi saya klik di sini lalu dipastekan. Selebihnya ini teman-teman blok seperti ini ya. Ini ada ya seperti ini. Lalu kita blok seperti ini dan di delete aja ya, karena ini master jadi saya tidak delete. Jadi teman-teman saya sarankan sekali lagi, jika mengambil nanti filenya ini teman-teman simpan di tempat yang aman, lalu kemudian kopiannya itulah yang dijadikan file untuk di delete ya, supaya jika ada kesalahan nanti teman-teman tinggal mengambil lagi, mengcopy lagi masternya ya, seperti itu. Nah, setelah ini jadi teman-teman, lalu teman-teman masuk ke sheet berikutnya ya, SKP-nya, lalu masuk ke pengukuran. Nah, secara otomatis akan muncul di sini pengukuran. Nah, di pengukuran ini juga ada baris yang kosong. Nah, ini ada value, ini bisa membuat error. Jadi teman-teman blok di sini, blok sampai di sini, lalu klik kanan dan delete. Begitu juga yang di bawah ini, yang baris yang kosong ini teman-teman blok dan seterusnya delete ya. Di sini juga, lalu kemudian di sini juga di penunjang. Nah, khusus untuk tugas tambahan teman-teman di sini bisa ketik secara manual apa tugas tambahannya. Misalnya teman-teman kebetulan saya adalah kepala puskesmas, jadi tugas tambahnya di sini adalah sebagai penanggung jawab puskesmas. Jika teman-teman di rumah sakit sebagai kepala unit, silakan tulis di sini ya, lalu nilainya dikasih di sini 1 ya. Atau misalnya teman-teman sebagai penanggung jawab program di puskesmas, teman-teman tulis penanggung jawab program apa, atau sebagai penanggung jawab puskesmas pembantu, klik aja di sini dan ketik secara manual lalu tambahkan nilai 1 di sini ya, seperti itu. Selanjutnya setelah pengukurannya selesai, sebelum lanjut kita kembali ke pengukuran. Ini teman-teman sudah otomatis ada isinya ya di realisasi. Kenapa? Karena ini adalah kopian nanti link dari angka kredit yang teman-teman lakukan. Jadi hasilnya akan tercopy masuk ke sini. Jadi secara otomatis nanti ini akan terisi ya. Kemudian di sini juga ini lebih dari kualitasnya, lebih dari 100 karena ini lebih dari target. Jadi akan nanti teman-teman akan di
diperbaiki, dan saya akan memperlihatkan bagaimana caranya di pembahasan untuk angka kredit nanti. Oke. Selanjutnya teman-teman masuk ke sheet penilaian. Nah, di sheet penilaian di sini akan secara otomatis muncul teman-teman. Misalnya ini angka jangka waktu penilaian 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, teman-teman, jika di biodata di sini teman-teman memasukkan di sini misalnya tahun 2025 ya, contoh ya. Nah, teman-teman masuk ke di penilaian ini akan berubah ya, 2 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2025. Seperti itu teman-teman. Tahun berapapun teman-teman di situ ketik, di situ akan di sini akan secara otomatis berubah. Begitupun di sini dibuat tanggal 31 Desember. Nah, di sini diterima tanggal 4 Januari 2026. Begitu juga di sini tanggal 5 Januari. Di sini akan secara otomatis ya teman-teman. Ini juga pejabat penilainya juga akan secara otomatis. Kemudian atasan pejabat penilai juga akan secara otomatis. Dan untuk mengisi nilai perilaku yang ada di sini teman-teman kan masih kosong ya. Teman-teman masuk di ini ada sheet daftar nilai perilaku. Nah, di sheet daftar nilai perilaku ini teman-teman klik di sini ya. Klik di sini ada secara otomatis. Oh, ini masih tahun 2025 ya. Kita kembali dulu ke sini ya di biodata. Kita kembalikan dulu tahun 2021 ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke daftar nilai perilaku. Nah, ini sudah menjadi kembali ke 2021. Nah, di sini secara otomatis teman-teman lihat ya, pegawai negeri sipil yang dinilai atas nama yang ini tadi saya, kemudian ini atasan langsungnya ya. Kemudian yang format ini misalnya kita print preview seperti ini formatnya ya. Teman-teman tinggal format ini di print ya, di print masih kosong ini, lalu dihadapkan ke pimpinannya atau atasan langsung untuk menilai atau meminta nilai perilaku. Misalnya setelah format ini di print lalu disodorkan ke pimpinan, lalu pimpinan sudah menulis secara secara manual di sini nilai yang diberikan sambil melihat nilai sebelumnya, tahun sebelumnya. Misalnya di orientasi pelayanan saya diberikan nilai misalnya 85 ya teman-teman. Teman-teman ketik di sini 85, dia secara otomatis. Integritasnya misalnya 84, kemudian yang ini 84, disiplin misalnya 85, kerjasama misalnya 85, kemudian kepemimpinan misalnya 86 ya, misalnya seperti itu teman-teman. Nah, khusus ini kepemimpinan teman-teman, jika teman-teman tidak menjabat suatu jabatan, teman-teman kita beri tanda garis datar saja seperti itu teman-teman ya. Jangan diberi angka 0, karena jika angka 0 akan menjadi buruk ya teman-teman. Jadi jika teman-teman tidak punya nilai di sini, nanti diketik di sini garis datar seperti itu ya teman-teman. Nah, kebetulan saya tadi ada nilai kepemimpinan misalnya 86 ya, enter seperti itu. Nah, nilai ini teman-teman yang harus teman-teman isi, karena secara otomatis akan pindah ke di penilaian seperti ini teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman ya, penilaiannya. Nah, kemudian ini sudah jadi, lalu kemudian teman-teman ini juga sudah jadi, dan seterusnya sudah. Teman-teman tinggal print. Nah, akan lebih memudahkan teman-teman dalam membuat sasaran kerja pegawai. Seperti itu barangkali teman-teman ya. Dia akan secara otomatis semua, teman-teman tidak akan perlu mengetik secara manual lagi. Seperti itu, dan ini tidak akan salah ya. Biasanya kan di sini ada yang salah, ada Januari, di sini tahunnya lupa, di sini juga biasa dia lupa 2021 padahal harusnya 2022 tahun depannya ya. Di sini juga. Nah, ini dengan format ini, file ini bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi. Oke, untuk sementara ini yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama tentang bagaimana membuat SKP. Selanjutnya di video berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana membuat angka kredit atau penentuan angka kredit yang disinkronkan dari SKP.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.